Pada tahun ini kita dilanda oleh wabah yang sangat mengenaskan, yakni COVID-19, yang menyerang saluran pernafasan di mana telah menyebabkan korban baik di Indonesia maupun di dunia. Pada kasus COVID-19, yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Di mana situasi semakin mengenaskan, di mana jumlah kasus terus-menerus bertambah setiap hari, dan sampai saat ini masih belum ditemukan obat ataupun vaksin untuk mengobati COVID ini. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara di dunia ini. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menerapkan PSBB atau social distancing untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID ini, tidak berkerumun dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. COVID juga mempengaruhi pencapaian target pada program tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals, di mana terdampak oleh pandemi COVID-19 ini seperti bidang ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 juga mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kehidupan sehat dan sejahtera serta implementasi kemitraan global untuk pembangunan. Kita akan membahas apa saja dampak pandemi COVID-19 terhadap realisasi terciptanya kehidupan yang sehat dan kerjasama dalam pembangunan. SGD sendiri adalah program pembangunan keberlanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 negara dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan serta kemitraan untuk mencapai tujuan merupakan bagian dari tujuan tersebut. Dampak COVID-19 terhadap SGDS COVID-19 pastinya memperburuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tercatat bahwa sampai saat ini ada sekitar 587.000 kasus dengan pemulihan sebanyak 483.000 orang dan kematian mencapai kurang lebih 18 orang di Indonesia. Maka dari itu, negara-negara di dunia menekankan pada kerjasama internasional untuk menekankan laju penyebaran COVID-19 dan membangun kerjasama kesehatan dalam penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tidak mungkin bisa ditangani sendiri, perlu adanya kerjasama internasional dalam mengatasinya. Selain kerjasama internasional, kerjasama lokal juga diperlukan untuk pemerintah menerapkan kebijakan dalam penanganan COVID-19. Contohnya dengan diberlakukannya lockdown. Kerjasama tersebut juga untuk memetakan dan mensinergikan sejumlah badan dalam sektor kesehatan maupun non-kesehatan yang memerlukan tindak lanjut sebagai upaya penanganan COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan permasalahan SDGs dalam masa pandemi COVID-19 seperti pembuatan rencana aksi nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengajak lembaga negara, organisasi pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam penyusunan rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera pada sektor kesehatan dari segi akses pelayanan kesehatan. Salah satu tindakan pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan adalah dengan menyuplai alat perlindungan diri dengan cara bekerja sama dengan badan usaha swasta di mana Kementerian Koperasi dan UMK yang bekerjasama dengan PT sebagai pendistribusi penjualan para usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memproduksi alat perlindungan diri atau APD. Presiden telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara atau stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Respon kebijakan pemerintah. Tahap 1, penguatan fasilitas kesehatan yang dilakukan dengan cara peningkatan perilaku sehat dan social distancing, pemenuhan kapasitas laboratorium untuk alat tes dan sarana lab, penanganan pasien dengan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Tahap 2, melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha dengan memperluas bantuan sosial, listrik gratis, kartu prakerja, dan lain sebagainya. Keringanan pajak pada dunia usaha dan pekerja dan keringanan kredit untuk dunia usaha. Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha juga dilakukan.
Tahap 3. Mengurangi tekanan sektor keuangan dengan bantuan likuiditas terhadap sektor keuangan dan penurunan suku bunga. Tahap 4. Program pemulihan ekonomi pasca COVID. RKP 2021 memberikan arahan pemulihan ekonomi untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Di mana dalam tujuan ketiga ini, untuk menjamin kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di segala usia dalam berbagai aspek. Fokus dari target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, dan akses kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan 3 SDGs merupakan tujuan yang paling mendorong dalam SDGs yang terkait tata jalan penanganan masalah penyakit menular. Goal ini mengamanatkan dukungan penelitian mengenai vaksin, memastikan akses yang terjangkau untuk vaksin, mendorong pembiayaan kesehatan, dan dukungan pengembangan layanan kesehatan pada negara berkembang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan layanan kesehatan secara universal, meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan akses layanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau, di mana dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tujuan 3 adalah untuk mewujudkan tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan, peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan termasuk olahan. Selanjutnya, peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Dan yang terakhir, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan ke-17 menekankan pada menguatkan sarana pelaksanaan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, di mana sekarang ini krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial. Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. Dengan cara mendorong perdagangan internasional dan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor, merupakan bagian dari upaya meraih sistem perdagangan yang berdasarkan pada aturan universal dan tepat, yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Apalagi saat ini di mana semua negara menghadapi pandemi COVID-19, salah satu isu terkait penanganan COVID-19 adalah mengenai pengembangan vaksin oleh beberapa negara sehingga memiliki potensi adanya monopoli kepemilikan. Tujuan 17 memberikan arahan yang jelas bahwa kerjasama internasional sangat penting, terutama di masa pandemi seperti ini. Kemitraan internasional yang lebih kuat juga dapat mendukung strategi mitigasi dengan berbagi praktik baik dan membantu mencegah hal yang mengganggu di masa mendatang. Krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial juga menuntut adanya peningkatan kolaborasi dan solidaritas internasional dalam mendukung negara-negara yang paling rentan. Adapun target dari tujuan ke-17, yang pertama, keuangan. Menguatkan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang. Kedua, teknologi. Memperbanyak kerjasama regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Tiga, pengembangan kapasitas. Meningkatkan dukungan internasional untuk mengimplementasikan pengembangan kapasitas yang efektif di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional tujuan pembangunan berkelanjutan. Keempat, perdagangan. Mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal berdasarkan aturan non-diskriminatif dan setara di bawah WTO. Kelima, isu-isu sistemik. Memperbaiki stabilitas ekonomi makro global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. Keenam, data, monitoring, dan akuntabilitas. Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Cara yang
yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan ke-17 yang pertama meningkatkan kerjasama antar negara untuk meningkatkan akses teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mendorong inovasi. Diagnostik obat-obatan dan vaksin baru, menghasilkan dan membagikan data global, mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal. Dampak COVID-19 terhadap SDGs. COVID-19 mengancam kesehatan masyarakat, di mana semakin banyak infeksi dan kematian terjadi. Menurut WHO, pandemi COVID-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Hal ini dikarenakan masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19. Menurunnya siklus ekonomi yang menyebabkan turunnya atau berkurangnya pendapatan, sehingga berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Di mana dengan pandemi ini banyak pekerja yang di PHK maupun gajinya diturunkan dari seharusnya oleh perusahaannya. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan kesulitan bagi pekerja maupun perusahaannya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu belum merata. Fasilitas dan alat medis masih kurang berkualitas dan belum cukup untuk menangani COVID-19. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melakukan social distancing, dan adanya kecemasan serta kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri. Solusi: meningkatkan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, di mana kurangnya fasilitas rumah sakit, di mana lajunya perkembangan kasus di luar dari dugaan pemerintah. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengetahui betapa pentingnya kualitas dan jumlah tenaga medis ini. Menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, di mana masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker ketika keluar dari rumah, menerapkan jarak 2 km, dan lain-lain, meningkatkan kerjasama antar pemerintah agar dapat mendorong inovasi. Pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan krisis di berbagai belahan dunia membawa tantangan bagi negara-negara yang telah berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SGDS yang telah dicanangkan oleh PBB, di mana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi aktivitas sosial, dimulai berkala dengan meliburkan sekolah dan membuat aturan learn from home, lalu work from home, dan kini membuat aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi aktivitas sosial warga. PSBB tak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak. Mereka tak hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga secara ekonomi dan sosial dan pendidikan. UNICEF Indonesia telah melakukan penelitian tentang dampak non-kesehatan dari COVID-19 bagi anak di Indonesia seperti dampak sosial dan ekonomi. Menurut hasil penelitian UNICEF, pemberlakuan PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor non-informal, padahal pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan kepala keluarga memberi pengaruh langsung kepada kesejahteraan anak, di mana terdapat tiga krisis yang terjadi dalam kondisi tersebut, yakni krisis kemiskinan, krisis gizi, dan krisis pendidikan. Di mana sampai saat ini hanya 52 juta penduduk Indonesia yang memiliki pendapatan yang aman, sementara sebagian besar dari 115 juta penduduk Indonesia yang diklarifikasi sebagai calon kelas menengah termasuk sangat rentan. PSBB yang sedang diperlukan membuat calon kelas menengah kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan. Berdasarkan proyeksi Bappenas, kemungkinan penduduk Indonesia jatuh miskin menjadi 50% dan sekitar 27% yang menengah diperkirakan mengalami ketidaknyamanan pendapatan yang dikhawatirkan, di mana keluarga dan anak-anaknya yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan dan
jangkauan bahan makanan sehat, dan survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman. 36% dan responden menyatakan bahwa sering kali mengurangi porsi makan demi masalah keuangan. Krisis lain yang dihadapi adalah krisis pembelajaran. Saat ini lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial melalui penutupan sekolah yang berdampak pada jutaan siswa di seluruh dunia maupun di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan belajar dari rumah sejak Maret lalu. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Siswa yang miskin dan rentan merupakan pihak yang paling terdampak oleh penutupan sekolah. Pendidikan mungkin tidak dapat menjadi prioritas utama, karena sering sekali mereka bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lamanya waktu belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan resiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Jumlah anak yang putus sekolah juga dapat meningkat akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah, dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini juga memberikan dampak pada anak-anak penyandang disabilitas, di mana anak-anak penyandang disabilitas secara khusus menjadi sulit belajar dari jarak jauh dengan efektif, karena seringkali memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru, serta mengandalkan alat-alat dan terapi khusus agar dapat belajar dengan baik. Kondisi krisis pendidikan juga diakui oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pembelajaran jarak jauh yang saat ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran COVID-19 memunculkan fakta bahwa besarnya kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu. Akses internet, listrik, dan kemampuan membeli pulsa dan komputer atau ponsel yang layak untuk belajar jarak jauh ternyata sangat tidak memadai. Masih banyak anak-anak yang tidak memiliki keleluasaan akses untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Padahal mendapat pendidikan adalah salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Banyak pihak yang mengumpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh sangat tidaklah efektif, di mana sejak pembelajaran jarak jauh ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menerima ratusan pengaduan terkait beban tugas, di mana mayoritas yang mengadu adalah anak-anak usia sekolah menengah, di mana dari penelitian tersebut yang melibatkan 246 responden utama, 1.700 siswa pembanding, dan 602 guru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran jarak jauh membuat siswa merasa kelelahan, kurang istirahat, dan juga stres. Di mana dari hasil survei tersebut, 76,7% menyatakan tidak suka belajar dari rumah. Banyak anak-anak yang merasakan stres, di mana mereka berjuang mengerjakan tugas bukan karena keinginan mereka, tetapi hanya demi untuk mengejar tugas saja. Problem lain yang muncul adalah akses internet yang sangatlah mahal dan tidaklah mudah. Sebab ketika penghasilan orang tuanya turun, maka kebutuhan panggang menjadi permasalahan pertama. Di mana akses internet dan pulsa menjadi bukanlah masalah prioritas lagi. Hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mencapai kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.